Halo, mau menjawab pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari eh, Mas Fizar. Mas Fizar aja. Gimana Mas cara musang kalau dilepas biar nggak lari atau sembunyi? Punyaku umur 2 bulan. Musang hasil alam Mas. Nah, menjawab pertanyaan itu, biasanya ya si musang liar berusia sekitar 2 bulanan yang baru ditangkap dari alam memang pada umumnya akan selalu lari atau bersembunyi dan takut pada manusia ya. Itu adalah perilaku alaminya si musang itu ya. Bukan berarti ada yang salah dengan si musang tersebut. Dan biasanya juga ada yang paling dominan tuh ada beberapa penyebabnya ya. Misalnya stres karena dipisahkan dari induknya atau lingkungan aslinya, lingkungan asalnya, itu salah satunya yang nomor satu. Terus nomor keduanya si naluri bertahan hidupnya itu loh, karena manusia dianggap sebagai ancamannya dia gitu. Yang ketiga, dia belum terbiasa dengan lingkungan baru sehingga si musang tersebut mencari tempat yang terasa aman menurutnya begitu. Dan yang keempat, si musang itu masih sangat muda ya, di usia 2 bulanan, apalagi dapat nangkap dari alam gitu ya, nemu dari alam, sehingga rasa takutnya lebih besar daripada rasa penasarannya begitu. Nah, lalu bagaimana Mas cara mengatasinya? Untuk mengatasinya, sepengetahuanku ada beberapa cara ya. Yang aku tahu sih 6 cara ya. Ada 6 cara yang aku tahu. Yang pertama, letakkan kandangnya di tempat yang tenang biar tidak terlalu ramai. Oh ya, ini yang 6 cara ini yang sudah aku lakukan ya. Yang pertama, letakkan kandangnya di tempat yang tenang dan ya tidak terlalu ramai lah. Ramai sama orang, ramai sama kendaraan gitu. Terus yang keduanya, sediakan tempat bersembunyi seperti kotak kayu atau kain agar ia bisa merasa aman. Aku sih nggak membuat dari kotak kayu ya. Aku bikin dari itu aja, dari ember yang agak kecil, terus di dalamnya ditaruh itu kain. Nah, si baby musang itu suka nyaman tidur di situ begitu. Lalu tadi yang kedua ya. Yang ketiga, jangan sering dipaksa dipegang atau dikejar. Jangan dipaksa ya, maksudnya dihandle boleh sesering mungkin dihandle, tapi caranya itu jangan dipaksa gitu atau dikejar-kejar, apalagi dikaget-kagetin gitu. Karena kalau menghandlenya, dipegangnya atau dikejar-kejarnya secara gimana ya bilangnya, secara memaksa gitu, dia justru akan membuatnya semakin takut gitu. Jadi nalurinya dia tuh membaca tuh kita ini sebagai ancaman bagi dia gitu. Begitu Mas. Lalu yang keempat, berikan makan dan minumnya itu secara teratur.
Kalau bisa jamnya teratur, jam setiap harinya tuh diberikan makanan minumnya tuh pada jam yang sama ya, agar apa, dia tuh mengenali kehadiran kita ini sebagai sumber makanan gitu. Terus yang kelima, biasakan berbicara dengan suara pelan saat berada di dekat kandangnya si musang itu ya. Jadi istilahnya gimana ya, si musang tuh anggaplah sebagai anak kecil gitu, anak kecil yang kita sayangi gitu. Begitupun ya dengan semua peliharaan kita ya, tidak, ini berlaku untuk semua peliharaan ya. Jadi ajak bicara, ajak apa gitu. Dan yang terakhir, yang keenam, setelah dia mulai tenang, beri cemilan favorit dia, misalnya potongan pisang, pepaya, atau jangkrik pun dia suka makan loh. Jangkrik malahan kalau di sini tuh di rumah saya suka ada yang terbang-terbang kayak apa ya, bangbung, iya betul, bangbung namanya kalau di sini. Dia suka makan loh, padahal itu tajam-tajam itu kakinya tuh, yang warna hitam itu yang terbang tuh. Iya bener, bangbung. Jangkrik, terus yang suka bikin lubang-lubang di tanah tuh yang kayak jangkrik tuh, kalau di sini di Sunda disebutnya gaang. Dia suka banget. Nah, berikan makanan-makanan seperti itu kategorinya makanan cemilan lah untuk dia. Jadi caranya itu, cara memberikannya ke si musang itu dengan pakai tangan ya, jangan pakai alat, harus pakai tangan langsung. Tapi kalau belum terbiasa, posisikan dulu si musangnya di dalam kandang. Nah, kita memberikannya pakai tangan gitu. Jangan dipaksa, kalau misalkan dia belum mau, pelan-pelan saja. Aku sih suka melakukannya kalau misalkan dia belum dikasih makanan inti, kasih cemilan itu. Begitu Mas cara mengatasinya yang saya sudah praktekkan ya Mas. Nah, proses adaptasi ini kan bisa memakan waktu juga ya, beberapa minggu hingga beberapa bulan gitu, tergantung sifat masing-masing si musangnya tersebut dan bagaimana penanganannya kitanya gitu loh. Juga perlu diingat juga bahwa jika musang tersebut benar-benar berasal dari tangkapan liar, kesejahteraannya perlu dipertimbangkan gitu. Dan di banyak daerah kan penangkapan dan pemeliharaan satwa liar dapat diatur oleh peraturan gitu. Tapi yang dilindungi itu musang apa ya, lupa lagi. Ada ya, kalau nggak salah itu musang yang dilindungi. Dan jika memungkinkan atau aman, silahkan pelihara, terus konsultasikan dengan dokter hewan terdekat, tentunya yang berpengalaman ya mengenai satwa eksotis atau lembaga konservasi setempat untuk memastikan kebutuhan kesehatannya terpenuhi gitu loh. Mungkin itu saja Mas, sharing-sharing berbagi pengalamannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.